Come on! You horny! You fucker! Any idea what that is? Iguana. Di awal film kita diperlihatkanlah sekelompok pembunuh bayaran yang sedang menjalankan sebuah misi, salah satunya seorang yang bernama Danny. Dia adalah si botak ahli dalam bertarung, dan seseorang yang bernama Hunter adalah sang penasehat untuk menjalankan sebuah misi yang paling berbahaya. Mereka semua sudah berkumpul di tempat ini, dan bukan hanya mereka berdua, ada si bewok yang bernama Davis yang sudah mengamati dari kejauhan untuk menjalankan misi tersebut, dan seorang sniper yang berada di atas gedung, dia yang bernama Meyer. Dia yang sudah berada di atas gedung untuk menjalankan misi yang paling berbahaya, yaitu membekuk sang pemerintah yang korup yang akan melintas di jalan ini. Selang beberapa lama kemudian, pemerintah tersebut sudah berada di tempat yang sudah dituju oleh mereka semua, dan akhirnya misi pun dimulai. Oops. Stay down! Go, 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 go! Singkat waktu, 1 tahun kemudian, terlihatlah Danny yang sudah bersantai karena sudah tidak lama menjalankan sebuah misi dan mendapatkan uang yang banyak. Ketika dia sedang berada di halaman rumah, tiba-tiba saja mendapatkan sebuah paket misterius, dan di dalamnya ada seorang foto yang paling dia kenal, yaitu sang penasehat yang bernama Hunter, yang sekarang dia berada di Oman dan sedang disandra oleh seseorang. Kemudian di dalam surat tersebut meminta Danny untuk datang ke lokasi. Shit. Danny, get in. Singkat waktu, Danny pun langsung dijemput oleh si Maghrib untuk menemui Hunter yang sedang disandra di suatu tempat. Kemudian si Maghrib pun langsung menjelaskan kepada Danny untuk menjalankan sebuah misi oleh seseorang yang paling berbahaya di semenanjung Arab, daerah Oman. Setelah lama perjalanan, Danny pun langsung dikeluarkan dari mobil untuk mengunjungi orang tersebut. Dengan pengamanan yang sangat ketat, Danny langsung diperiksa oleh para ajudan yang sedang bertugas untuk mengamankan situasi. Setelah suasana menjadi aman, setelah dirasa aman, Danny langsung dibawa kepada pimpinan mereka yang bernama Mbah Amin, di mana Mbah Amin adalah ketua yang sedang memimpin sebuah pasukan yang sangat mengerikan, mengatakan bahwa putranya telah dibunuh. Down and slaughtered. The
killers of my sons must be killed. Dari cerita yang telah disampaikan oleh Mbah Amin, walaupun mempunyai pasukan khusus, tetapi Mbah Amin lebih memilih untuk menyewa tentara bayaran dan akan membunuh 2 orang yang menjadi tersangka yang telah membunuh anak-anaknya ketika sedang bertugas di suatu tempat. Bukan hanya itu, tetapi Denny akan dibayar 6 juta dolar atau hampir 100 miliar rupiah. Akan tetapi Denny tidak bisa menolak karena temannya Hunter sedang disandra di sini. Till both sides say it is. Lalu kemudian Mbah Amin pun langsung mengizinkan kepada Denny untuk melihat temannya yang bernama Hunter. Memang betul, si Hunter ini yang menjadi sang penasehat bagi grup Denny yang sedang disandar di tempat ini. Akhirnya mereka berdua bisa bertemu setelah 1 tahun lamanya menjalankan sebuah misi. Entah apa yang dilakukan oleh si Hunter sehingga dia bisa disandar di tempat ini. Kemudian Denny pun langsung menyuruh ajudannya untuk mengambilkan secangkir air supaya bisa memberi minum kepada si Hunter. Setelah ajudan ini memberikan secangkir air dan diberikanlah kepada si Denny, tiba-tiba saja mereka berdua mempunyai rencana untuk kabur. Go, get the door! Bravo. Singkat waktu, rencana kabur Denny bersama Hunter ternyata gagal, dan sekarang Denny bertemu dengan si Davis dan Mary yang berada di suatu tempat untuk menyelamatkan Hunter. Tetapi bukan hanya itu, mereka akan menjalankan sebuah misi dengan bayaran hampir 100 miliar rupiah. Oh, mengerikan sekali. Melihat nominal yang seperti itu, tentunya Davis bersama Mary pun tidak akan bisa menolak karena uangnya sangat besar sekali. Kemudian Denny pun langsung menjelaskan kita akan membunuh seseorang yang telah membunuh anaknya Mbah Amin, sehingga mereka mendapatkan sebuah data. Orang tersebut adalah yang bernama Murpad di sebuah daerah yang tidak diketahui, dan seseorang lagi yang bernama Stephen Harris. Mereka berdua adalah target pembunuhan yang harus kita selesaikan misinya. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung berangkat. Singkat waktu, Denny bersama tim sudah berada di sebuah posisi untuk melakukan pengintaian, di mana Stephen Harris yang sudah berada di tempat ini untuk melakukan lockdown. Come on! You horny. Halo? Kemudian di sisi lain kita melihat seseorang yang mendapatkan sebuah panggilan yang sangat darurat. Dia adalah orang yang paling berbahaya dari sebuah agen yang bernama Spike, salah satu agen SIS yang sedang bertugas untuk menjalankan sebuah misi pengamanan tentang anggotanya yang katanya telah mendapatkan sebuah target pembunuhan dan mereka semua harus bisa menyelamatkannya. Singkat waktu, seluruh agen SIS sudah berada di markas yang sedang melakukan pengintaian. Salah satunya si Davis yang sudah diketahui untuk melakukan pembunuhan terhadap anggota-anggotanya. Dengan seperti ini, mereka semua pun harus bisa membekuk pembunuh bayaran yang telah dikirim oleh seseorang misterius sehingga mereka belum bisa melakukan identifikasi. Kemudian seluruh para agen pun langsung memberikan sebuah rencana untuk melakukan pembukukan tersebut dan akan dijalankan oleh Spike untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Kemudian kembali lagi kepada Denny bersama kawan-kawannya yang sekarang berada di gurun daerah Oman untuk menjalankan sebuah misi. Namun tanpa diketahui mereka semua sudah diintai oleh seseorang, bahkan dipotret untuk menjalankan sebuah bukti. Setelah mereka semua selesai untuk menjalankan sebuah rencana dan akan melakukan pembekukan terhadap target yang telah disusun oleh Mbah Amin, tiba-tiba saja Denny melihat ada pantulan cahaya di seberang bukit sehingga pengintai tersebut diketahui.
Singkat waktu, tidak peduli dengan seseorang yang ada di gurun, mereka semua langsung menjalankan misi datang ke rumahnya Stephen Harris, menodongkan senjata untuk diam di sebuah kursi yang sudah disediakan oleh mereka berdua, di mana Danny langsung menyiapkan sebuah kamera untuk melakukan pengakuan terhadap Stephen yang telah membunuh anaknya Mbah Amin. Ya, memang betul, Stephen memang dulu bertugas di daerah sebuah gurun dan membunuh seseorang anak dari Mbah Amin tanpa banyak basa-basi. Karena bukti sudah tersangka, maka dia pun langsung dieksekusi. Wait. It's coming back to LA. Shut up. You're fucking kidding. Singkat waktu, akhirnya Stephen Harris telah mokat. Di sisi lain kita melihat Davis yang sedang menjalankan sebuah rencana untuk membengkut si Murbad, di mana si Murbad ini adalah orang yang paling berbahaya di sebuah tempat dan mengunjungi seseorang pelukis yang menanyakan untuk mendapatkan sebuah informasi. Namun pelukis tersebut tengil sehingga Davis pun langsung membunuhnya. He's a bloody fake. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Spike yang sudah mengetahui tentang target pembunuhan selanjutnya adalah Murbad yang nama aslinya adalah Wickrab. Dan di sisi lain kita melihat si Danny yang sudah berlagak menjadi dokter untuk mendapatkan sebuah informasi, tetapi tanpa sadar ternyata Spike bersama para konco-konconya agen SIS yang sudah mengintai si Danny di tempat ini dan melihat ternyata semua bukti kesamaannya sudah sesuai. Dia adalah si botak yang sedang ditugaskan menjadi pembunuh bayaran, sehingga Spike pun langsung berancang-ancang untuk membekuk kepada si Danny, sehingga si Danny pun langsung dikejar. Singkat waktu dalam pengejaran tersebut, Danny langsung kembali lagi ke rumah sakit, sehingga Spike segeralah datang ke tempat tersebut untuk melakukan pembekukan. Namun dalam tempat yang sangat sempit, tentunya ini adalah rencana yang sudah dimatangkan oleh Danny, sehingga dalam sebuah ruangan yang sangat kosong langsung dihajar. Selang beberapa lama setelah mengalahkan Spike, akhirnya Danny bersama para konco-konconya sedang menjalankan sebuah misi untuk meringkus si Murbad yang nama aslinya adalah Wickrab, yang sekarang akan melakukan pelatihan tentara di sebuah tempat, sehingga Danny pun langsung menyamar untuk menjadi peserta didik yang ada di tempat ini. Dengan melihat hal yang seperti itu, maka Danny pun langsung menyusup untuk melihat-lihat di manakah si Wickrab. Lalu kemudian Danny langsung mengeluarkan sebuah racun yang sudah disiapkan untuk membunuh si Wickrab, dan ternyata orang tersebut ada di sampingnya. Ya, inilah si bebenguk si Wickrab ini yang akan menjadi target pembunuhan Danny bersama para konco-konconya. Setelah meminum racun yang telah disediakan oleh si Danny, akhirnya rencana tahap awal sudah dimulai. Kemudian peserta didik tentara yang langsung ditugaskan untuk melakukan pelatihan di gurun salju, di mana cuaca ekstrim yang sangat luar biasa, sehingga mendapatkan sebuah kesempatan karena si Wickrab ini yang telah meminum racun, dia pun mendapatkan sebuah serangan jantung, termasuk dirinya langsung mokat di tempat, sehingga rencana pun telah usai, di mana si Wickrab telah mokat. Mendengar sebuah berita, maka Spike pun menjadi tercengang. Salah satu anggota dari agen SIS, mereka semua telah membunuh 2 orang, sehingga Spike menjadi sangat kesal kepada para pembunuh tersebut.
I come bearing gifts. Singkat waktu, akhirnya si Maghrib langsung datang kepada Denny dan disangka akan memberikan uang 6 juta dolar. Ternyata si Maghrib memberitahu informasi bahwa Mbah Amin memberikan sebuah tugas tambahan, yaitu adalah misi ketiga, membunuh seseorang dari para konco-konconya mereka berdua, yaitu bos dari para bos mereka berdua yang telah dibunuh, yang bernama Simon Michael. Di mana si Simon ini yang harus dibunuh. Jika belum dibunuh, maka uang 6 juta dolar belum bisa cair. Your third target, Major Simon McCann. Tell you I came bearing gifts? He just gave us a third. Kemudian pastinya Depis bersama Meyer pun merasa tercengang karena sudah ditipu oleh Mbah Amin, sehingga mereka harus mendapatkan sebuah misi ketiga. Singkat waktu, mau tidak mau mereka pun harus menjalankannya. Di sela-sela waktu, Denny langsung menghubungi istrinya yang bernama Anna, yang katanya Denny akan pulang untuk cuti bekerja. Tetapi Denny memberitahu kepada istrinya bahwa dia tidak bisa pulang karena ada pekerjaan dadakan. Ya, memang rumit sekali mendapatkan sebuah suami pembunuh. Kemudian mereka berdua langsung melakukan pengintaian, di mana Simon ada di depan mata. Terlihat dia yang sedang nyantui di teras rumah. Tiba-tiba saja ada segerombol preman yang telah mencoret-coret mobilnya, sehingga Simon Michael langsung menghajar preman tersebut tanpa ampun. Setelah lama melihat dari kejauhan, tiba-tiba saja ada Spike yang datang menyapi mereka semua. Ternyata Spike ini adalah pelindung dari agen SIS. Lalu kemudian Denny bersama para kawan-kawannya langsung melakukan rencana, karena mereka sekarang sudah mengetahui agen SIS yang selalu saja mengintai tentang apa yang dilakukan oleh mereka semua. Pastinya Denny bersama para kawan-kawan harus lebih berhati-hati dan menyusun rencana yang sangat matang. Singkat waktu, akhirnya rencana pun telah diubah, di mana mereka semua akan melakukan pembunuhan terhadap Simon Michael, yang sekarang dia sudah berada di dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Kemudian Denny bersama para kawan-kawannya yang sudah berada di posisinya masing-masing untuk melakukan peringkusan terhadap Simon Michael, dan akhirnya mereka semua sudah siap untuk eksekusi. Just do it. Get in. 100 meters. Now. Dan sekali Simon langsung mokat dengan alih-alih kecelakaan. Namun mereka semua ingin memastikan apakah Simon mokat. Dan di sisi lain ada seseorang yang turun dari mobil. Salah satunya adalah agen SIS yang sudah mengintai dari kejauhan, sehingga mereka semua, Meyer yang ada di sana, langsung dikejar. Get out of the car. Take it. No. Sungguh mengerikan, temannya Meyer yang masih amatir malah menembak dari belakang, sehingga pelurunya tembus sampai ke kepala si Meyer, sehingga Meyer pun harus berakhir di tempat ini. Kemudian mereka semua akhirnya mendapatkan sebuah uang yang telah dijanjikan oleh Mbah Amin. Salah satunya mereka semua harus kehilangan si Meyer. Namun inilah misi terakhir yang akan mereka dapatkan. Ketika melihat-lihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut, para agen SIS ini mendapatkan sebuah radio, sehingga semuanya mendapatkan sebuah rencana untuk bisa membawa orang tersebut bersama teman-temannya. Namun tidak akan melibatkan siapapun. Ini semua akan dikerjakan oleh Denny seorang. Besides,
Lalu kemudian di sebuah hotel remang-remang kita melihat bahwa Device yang telah mendapatkan uang yang sangat banyak sehingga menyewa hotel dan menyewa ladies hotel yang sangat hot untuk bisa menemaninya Lekdot di tempat ini. Akan tetapi resepsionis yang telah melayaninya ternyata itu adalah konco-konconya si Spike yang telah bergabung di tempat ini sehingga melaporkan bahwa salah satunya ada di sini. Oh, mengerikan sekali. Davis pun gagal Lekdot sehingga dibawa oleh teman-temannya dari agen SIS dan mengetahui rencana dari mereka semua, sehingga Davis pun langsung disungkrukan untuk bisa ditangkap. Akan tetapi untungnya Davis bisa keluar dan kabur dari tempat tersebut. Dan sekali kejadian yang sangat memilukan di mana Device harus berakhir di tempat ini sehingga dia tertabrak oleh truk yang sangat besar. Kemudian di mana Spike pun mendapatkan sebuah nomor yang selalu digunakan oleh Device dan ini akan menjadi sebuah ancaman bagi Danny bersama para konco-konconya dan memerintahkan kepada seluruh anak buah supaya bisa melakukan pengintaian. Setelah Spike ini pulang ke rumah, tiba-tiba saja di rumah sudah ada Danny yang telah menodongkan senjata. Tanpa banyak basa-basi, Spike pun langsung menceritakan kronologi yang telah terjadi. Ternyata temannya yang bernama Davis itu sudah mokat ditabrak oleh tronton. Akan tetapi itu semua menjadi perbincangan yang sangat panas. Lalu kemudian Danny langsung angkat bicara bahwa dirinya adalah memang pembunuh bayaran, tetapi tidak ada dendam di antara kita. Hanya mengerjakan ini semua demi uang saja. Pekerjaan yang selalu diambil oleh seseorang dengan bayaran yang sangat tinggi. Dan Danny mengancam jangan sampai mengikutinya atau paling tidak dia dibunuh. Singkat waktu, Danny telah mendapatkan Hunter kembali karena tugasnya telah selesai. Dengan seperti itu, pastinya Hunter bertanya-tanya bagaimanakah dia bisa melakukan pekerjaan yang sangat rumit. Bahkan orang-orang penting dari agen SIS yang telah diburu oleh Danny seorang. Tetapi Danny mengatakan teman-teman kita, Mayer bersama Device telah gugur. Selang beberapa hari setelah itu, kita melihat seorang wanita cantik yang telah melihat seseorang botak yang sedang berjalan menuju dirinya. Ya, itu adalah Danny yang telah mengunjungi istri tercintanya yang sudah lama Danny tidak pulang. Kemudian anak yang menjadi istrinya Danny pun mengatakan bahwa dirinya sangatlah rindu kepada Danny karena sudah lama dia tidak dibelai. Apalagi dengan keadaan seperti ini, cuaca yang sangat dingin. I've missed you, Danny. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Spike bersama para konco-konconya telah mendapatkan sebuah lokasi. Nomor telepon yang telah ditinggalkan oleh Device dan bisa membongkar siapakah Danny sebenarnya. Kembali lagi kepada Danny yang baru saja pulang ke rumah mendapatkan sebuah telepon dan telepon tersebut adalah telepon ancaman dengan menggunakan ancaman kepada istrinya jika dia tidak menuruti perintah apa yang dilakukan oleh Spike bersama para agen SIS. Mendengar hal yang seperti itu, pastinya Danny tidak akan pernah gentar untuk bisa melindungi istri tercintanya, apalagi dia sudah bertahun-tahun baru bertemu lagi. Setelah memasuki kamar di mana istrinya masih keadaan hidup dan sedang tidur, tiba-tiba saja di balik rambut ada sebuah peluru dan peluru tersebut adalah peluru ultimatum. What are you doing? Come with me, Anne. It's the middle of the night. Singkat waktu dengan sigap, Danny langsung membawa Anna sang istri tercinta datang ke sebuah tempat yang paling terpencil. Dia pun langsung meminta izin kepada Anna
untuk bisa terus terang bahwa dirinya adalah pembunuh bayaran dan sekarang akan menyelesaikan sebuah misi untuk melindungi dirinya. Dengan kecupan terakhir yang sangat mesra, akhirnya Danny langsung meninggalkan Anna di tempat tersebut dan menitipkan kepada Hunter. Mereka berdua pun tidak bisa melakukan misi bersama karena Hunter harus menjaga Anna sampai dia kembali. Selang beberapa hari setelah itu, terlihatlah Anna yang sedang berjalan-jalan di kota Paris, selalu saja diikuti oleh Hunter untuk bisa melakukan pengamanan dan penjagaan, sehingga mereka berdua sampai ngobrol bersama. Kemudian Hunter pun langsung menjelaskan bahwa Danny adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya untuk melindungi sesama, apalagi istri tercinta. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Spike bersama para konco-konconya yang telah memerintahkan Danny untuk datang ke tempat ini dan akan melakukan perundingan. Singkat waktu, tiba-tiba saja datang seseorang menggunakan motor dan menggunakan helm full face, sehingga mereka semua belum bisa memastikan apakah dia Danny atau bukan. Akan tetapi dari gerak-geriknya, semua orang yang ada di tempat ini mengira bahwa itu adalah Danny. Dan memang dari perawakannya seperti si Danny. Kemudian Spike pun langsung menyuruh kepada seluruh para konco-konconya untuk bersiap-siap, dan Danny akan memasuki sebuah ruangan. Lalu tiba-tiba akhirnya Danny telah terpojok. Kemudian sebelum itu Spike pun langsung memastikan temannya yang telah dibunuh ternyata itu hanyalah saus tomat saja yang telah dilumuri kepada temannya tersebut. Sehingga maka Spike pun langsung datang kepada Danny untuk melakukan perbincangan dua mata. Kemudian tanpa banyak basa-basi Spike langsung bertanya kepada Danny apa yang telah terjadi. Dengan seperti itu apakah dia menyimpan sebuah dendam atau apapun. Tetapi Danny terus saja menegaskan bahwa dirinya hanyalah pembunuh bayaran untuk mendapatkan sebuah uang, bukan hanya dendam, dan semuanya telah berakhir. Tetapi Spike tidak percaya tentang apa yang dilakukannya. Maka Danny pun langsung memerintahkan untuk datang kepada seseorang yang bernama Mbah Amin yang berada di daerah Oman. Dengan seperti itu maka Spike pun langsung menyetujuinya dan akan keluar. Tetapi lalu tiba-tiba Drop it. Inside. Beside him. Oh, sulit dipercaya. Ternyata salah satu agen SIS yang berada di tempat tersebut malah menodongkan senjata kepada Spike, sehingga mereka berdua menjadi sandraan dengan sangat mengerikan. Oleh karena itu, agen SIS tersebut mengatakan kepada Spike bahwa semuanya memang belum berakhir. Mbah Amin yang menjadi musuh bebuyutan di negaranya harus dituntaskan, sehingga semuanya harus dibunuh. Lalu tiba-tiba singkat waktu, selang beberapa lama setelah itu Danny yang telah berhasil lolos dan datang ke daerah Oman untuk melakukan identifikasi terhadap apa yang telah terjadi. Bercerita kepada Hunter, ternyata Spike adalah orang yang telah dihianatinya dan bisa kita manfaatkan untuk mengambil uang yang berada di dalam berangkas Mbah Amin. Sehingga mereka pun langsung bersiap-siap. Kemudian di sisi lain kita melihat Mbah Amin yang sedang terkapar dan istirahat. Tiba-tiba saja seseorang datang, yaitu Spike dari agen SIS, mengatakan kepada anaknya bahwa dirinya telah menyelesaikan tugas dan diperintahkan oleh Danny untuk memberikan sebuah berkas kepada Mbah Amin. Akan tetapi Spike pun langsung menjelaskan foto tersebut, dan ternyata foto itu adalah palsu. Still alive. They're fakes. I don't care.
Tanpa diduga, Mbah Amin telah mokat. Namun anaknya mengatakan bahwa ini semua sudah berakhir dan dia harus mendapatkan sebuah imbalan dan memberikan sebuah koper berisi uang yang sangat banyak. Kemudian di luar sana kita melihat bahwa Danny bersama Hunter yang sudah bersiap-siap untuk melakukan peringkusan, tetapi semua konco menyerang. Ya, akhirnya Danny berhasil memberhentikan mobil yang telah dikendarai oleh Spike dan langsung didorongkan senjata oleh Hunter. Kemudian mereka semua pun langsung mencari apa yang telah diberikan oleh Mbah Amin, yaitu uang 6 juta dolar sebagai imbalan yang telah melakukan pekerjaan yang sangat rumit. Sehingga Hunter pun langsung membuka koper tersebut. Memang betul uang yang sangat banyak, hampir 100 miliar rupiah akan digondol oleh Hunter bersama Danny. Dengan seperti itu mereka pun mengatakan dengan tegas bahwa ini semua tidak ada dendam apalagi atau apapun yang berkaitan dengan hati masing-masing, karena kami adalah pembunuh bayaran yang hanya menginginkan uang, bukan menginginkan perselisihan. Akhirnya Danny berhasil menjalankan misi. Kemudian selang beberapa lama setelah itu melihatlah bahwa Anna sedang berjalan di trotoar. Tiba-tiba saja Danny membawa sebuah mobil mewah dan mengatakan kepada Anna bahwa dirinya telah selesai. Maka disinilah film pun telah berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sungguh mengerikan, di mana seorang istri yang selalu menunggu kedatangan suami untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun apa yang dikerjakan oleh orang tersebut adalah pekerjaan yang paling berbahaya. Seorang pembunuh bayaran menjadi sebuah resiko untuk mendapatkan sebuah keuangan. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama KDAGC. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.